Ya, statistik Arkan Kakak yang tumpul saat timnas U19 Indonesia versus Filipina masih layak jadi pilihan utama? Dan Asian Cup U19 2024, pelatih Malaysia PD kembali bawa pulang gelar juara. Ya, detik-detik Jens Reven cetak gol perdana untuk timnas Indonesia U19. Selebrasinya begitu emosional. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, penyerang timnas U19 Indonesia Arkan Kakak tak mencetak satu gol pun saat menang telak atas timnas U19 Filipina di Asian Cup U19 2024. Perjudian dilakukan pelatih timnas U19 Indonesia Indra Syafri dengan memasang langsung Arkan Kakak. Pelatih berusia 61 tahun ini justru mencadangkan penyerang berlabel Eropa Jens Reven. Arkan Kakak diplot sebagai penyerang utama saat Indonesia melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 17 Juli 2024. Indonesia sukses mendominasi permainan atas Filipina pada matchday pertama grup A. Pada babak pertama, timnas U19 Indonesia sukses unggul telak dengan 4-0. Sayangnya, Arkan tidak ikut menyumbangkan satu gol pun dari keunggulan tersebut. Arlian Syah Abdul Aman mencetak gol pembuka Indonesia usai meneruskan umpan dari Doni Tri Pamungkas pada menit ke-13. Rekan seperjuangan Arkan Kakak di skuad Piala Dunia U17 2023 yaitu Iqbal Dwi Jangge juga menyumbangkan 2 gol untuk Garuda Nusantara di menit ke-22 dan di menit ke-43. Lalu satu gol lain dicetak oleh Kadek Arel Priyatna pada menit ke-29. Ya, meski tidak menyumbangkan gol, Arkan Kakak tetap memiliki peran penting di lini depan timnas U19 Indonesia. Beberapa kali Arkan menjadi pantulan dari lini tengah untuk membangun serangan ke sektor sayap. Dari 7 sentuhan, Arkan hanya melakukan 1 kesalahan passing. Ya, wonderkid Persis Solo itu juga rajin melakukan pressing dengan catatan 1 kali recovery. Hanya saja finishing masih menjadi kendala usai 2 tembakan menyamping dan 1 kesempatan diamankan oleh kiper Filipina di babak pertama. Pada babak kedua, Arkan Kakak kembali menyia-nyiakan 2 peluang di mulut gawang. 1 sontekannya juga masih menyamping dari gawang Filipina. Lalu peluang kedua Kakak lewat bola rebound hasil sepakan dari Welber Jardim juga bisa diblok oleh pertahanan Filipina. Penyerang berusia 18 tahun ini mulai melakukan mudah kehilangan bola. Total 3 kali Arkan Kakak gagal mempertahankan penguasaan pada babak kedua. Justru Arliansah bisa mencetak gol keduanya di menit ke-51. Dengan skema yang nyaris sama, umpan Donitri bisa diteruskan sepakan Arliansah ke gawang Filipina. Pada menit ke-67, Coach Indra Syafri akhirnya menarik keluar Arkan Kakak. Putra legenda timnas Indonesia Purwanto Suwondo itu pun digantikan oleh Jens Reven yang mencatat debutnya di kompetisi Asia Tenggara. Reven langsung mencetak gol perdananya untuk timnas U19 Indonesia pada menit ke-87. Ya, meneruskan umpan Rizky Afrizal, sepakan mendatar Reven sukses menggenapkan kemenangan setengah lusin atas Filipina. Hasil 6-0 membuat Indonesia memuncaki klasmen grup A Asian Cup U19 dengan 3 poin. Skuad Garuda Nusantara unggul produktivitas gol atas Timur Leste yang pada laga sebelumnya menang 3-2 atas Kamboja. Setelah ini Indonesia akan menghadapi Kamboja di 20 Juli 2024. Nah, pertanyaannya, masih layakkah Arkan Kakak mendapatkan kepercayaan sebagai starter ketika melawan Kamboja? Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas U19 Malaysia, Juan Torres berambisi kembali mempertahankan gelar juara. Malaysia datang ke Asian Cup U19 2024 dengan penuh percaya diri. Pasalnya, tim Harimau Malaya merupakan juara pada edisi 2022 lalu saat masih bernama Piala AFF U19. Bahkan aksi mereka cukup heroik setelah mengalahkan Vietnam di babak semifinal dengan skor 0-3. Di partai puncak, Malaysia menang dengan skor 2-0 atas Laos.
Juan Torres menjelaskan mereka akan coba memaksimalkan turnamen ini dengan baik, terutama dengan memberikan kesempatan pada semua pemain untuk mendapatkan pengalamannya. Menurutnya, ini menjadi ajang yang tepat untuk regenerasi pemain timnas di masa depan. Target tim adalah bagaimana kami punya fokus untuk mempersiapkan generasi baru. Jadi turnamen ini memberikan kami kesempatan yang baik untuk mengembangkan tempat, kata Juan Torres. Pelatih berpaspor Spanyol ini tidak menutup mata bahwa perjuangan mereka akan semakin berat. Tentunya mempertahankan gelar juara butuh kerja keras dan mereka optimis bisa kembali mendapatkan tempat yang terbaik. Ya tentu saja selama edisi terakhir kami Malaysia punya hasil yang baik. Jadi ambisi kami adalah untuk meraih posisi terbaik, tetapi kami memulainya dari sekarang, ujarnya. Torres pun tidak ingin memandang sebelah mata pada semua peserta yang tampil di ajang ini. Namun dia menegaskan bahwa timnya siap membuktikan diri dan menunjukkan performa terbaiknya di atas lapangan. Ya, jadi mari kita lihat, kami harus menunjukkan bahwa kami bisa berbicara banyak di ajang ini. Pungkas Torres. Ya, pelatih timnas U19 Vietnam yang bernama Hua Hien Vinh mengakui rasa takut timnya terhadap VAR dalam ajang Asian Cup U19 2024 di Surabaya, Indonesia. Ya, kekhawatiran Vietnam terhadap VAR di Asian Cup U19 2024 tidak terbantahkan. Hua Hien Vinh bahkan sampai mencari muslihat paling ampuh guna untuk mensiasatinya. Pemain timnas U19 Vietnam dinilai masih sangat hijau alias kurang berpengalaman, apalagi untuk turnamen internasional sampai menggunakan VAR. Timnas U19 Vietnam masih memiliki banyak masalah. Banyak pemain yang bermain kasar, licik sampai melakukan kesalahan saat berada dalam tekanan. Hal itu terlihat dalam sesi latihan skuad asuhan Hua Hien Vinh dalam persiapan untuk Asian Cup U19 2024 atau dulunya bernama Piala AFF U19. Jika hal itu dilakukan saat bermain dalam turnamen yang menggunakan VAR, tentu hukuman dapat dengan mudah mereka dapatkan. Di sesi latihan, sepak bola Vietnam masih banyak kendala sehingga banyak pemain yang bermain kasar dan licik atau melakukan kesalahan saat berada di bawah tekanan besar sehingga dihukum oleh VAR, kata Soha. Lantas bagaimana cara Hua Hien Vinh untuk mengatasi problem ini? Ya, butuh muslihat yang pas untuk mensiasati VAR di Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan isyarat tangan kepada rekan setim. Pemain Vietnam juga dilarang untuk merentangkan tangan terlalu tinggi. Kami sudah memperhitungkan VAR dan mengulasnya bersama para pemain. Sekedar diketahui, timnas Indonesia memang berpeluang diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga. Dan sebanyak 3 penyerang yang dimaksud adalah Jens Reven, Maurizio Hinoke, dan juga Oli Romeni. Jens Reven sendiri sudah resmi menjadi WNI sejak 2 pekan lalu. Ajang Piala AFF U19 2024 dapat dijadikan momen Jens Reven untuk unjuk gigi agar dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia senior Sinteyong untuk mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Maurizio Hinoke segera menjalani proses naturalisasi. Ia pun diproyeksikan ambil bagian saat timnas Indonesia U19 turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 sampai 29 September 2024. Yang terakhir ada Oli Romeni. PSSI kabarnya masih berupaya untuk membujuk penyerang 24 tahun itu agar bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jika ketiga nama tadi bergabung, maka Sinteyong bisa langsung memainkan ketiganya sebagai pengisi lini depan. Oli Romeni bisa diandalkan sebagai winger kanan dan Maurizio Hinoke sebagai winger kiri, lalu Jens Reven sebagai penyerang tengah. Ya, kehadiran mereka membuka peluang timnas Indonesia setidaknya finish keempat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi 4 membuat skuad Garuda bisa melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk finish di posisi keempat, timnas Indonesia harus mengungguli Bahrain dan China. Peluang timnas Indonesia menumbangkan Bahrain dan China lebih terbuka ketimbang saat menghadapi 3 tim lain di grup C, yakni yang notabene adalah tim langganan Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ya, kabar gembira datang dari timnas Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi China.
Jens Reven resmi menjadi WNI pada 2 minggu lalu dan siap bermain untuk timnas Indonesia. Mauresmo Hinoke tengah menjalani prosedur naturalisasi dan Oli Romeni terus diburu oleh PSSI. Maka dengan kekuatan banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia menjanjikan banyak kesulitan bagi para pesaingnya secara langsung, yakni timnas China dan Bahrain. Tutup Soham.